semua kuncinya itu ada di pola pikir kita sendiri. Kita seringkali melemahkan diri. Aduh, aku tuh nggak mungkin bisa lah. Itu kan miliknya orang lain. Aku kan introvert. Yang paling mendasar sebenarnya kita mengerti cara yang namanya menyusun materi agar tersampaikan secara runut, Bang. Kalau seorang pengajar sudah siap jadi pengajar di bidang apapun, saya yakin tujuannya adalah untuk menduplikasi diri kan, Bang. Dan yang bisa saya titip pesankan bahwa sebagai public speaker itu kita harus konsisten. Langkah pertama kalau ingin menjadi seorang public speaker, pertama tentu harus ada niat, Bang. Jadi mereka masih bisa menghabiskan jatah gagal dan jatah salah itu tanpa beresiko besar. Mau tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mistar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Wahyudi Atmawan Lubis dalam podcast Mau Tahu Aja. Kali ini episode Mau Tahu Aja akan membahas tentang public speaking yang tentunya banyak digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Nah, membahas public speaking, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Sepasang suami istri yang juga menjadi public speaker dan juga MC yang sudah sangat terkenal baik di Indonesia maupun di internasional. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Ada Bang Randi Tunggeleng. Iya. Selamat datang, Bang. Terima kasih, Bang Wahyudi. Terima kasih ya. Ada juga Kak Patricia Andreas. Selamat datang, Kak, di Mau Tahu Aja. Terima kasih Bang Wahyudi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, gimana kabarnya? Baik sekali. Luar biasa. Luar biasa ya kabarnya. Kita sapa juga nih sahabat Mistar ya. Iya, terima kasih Bang. Kita sapa juga dimanapun sahabat Mistar. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menjadi insight buat banyak anak muda di luar sana. Amin. Ya, Bang. Oke Bang, untuk mengawali bincang-bincang nih Bang, mungkin kalau tak kenal maka tak sayang kata orang Medan ya kan Bang. Mungkin dari Bang Randi dulu lah. Bang, bisa diceritain sedikit Bang profilingnya. Mungkin asal usul, mungkin dulu profesinya apa sebelum jadi public speaking. Silakan Bang. Oke, jadi sekilas mungkin kalau perjalanan hidup, saya lahir di Makassar Bang, di Sulawesi Selatan. Tahun 2003 itu umur 12 tahun saya dibawa orang tua saya merantau ke kota Jakarta. Jadi tumbuh besarnya di kota Jakarta. Saya lulusan dari sarjana ekonomi, jurusan bisnis. Tapi saya sejak SMA itu senang dengan dunia motivasi dan pengembangan diri. Jadi suka ikut seminar, training. Dari kegiatan itu akhirnya pada saat saya selesai kuliah. Karena semasa kuliah pun kan saya ikut banyak seminar. Jadi saya terpikir kayaknya ingin jadi seorang pembicara. Karena merasa bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Dan hidup saya juga awalnya berubah karena orang-orang yang pembicara gitu. Jadi saya dulu orang yang pemalu, penakut, introvert. Terus dengan ikut sering seminar itu mindset saya berubah. Jadi saya juga ikut berubah perilakunya dan sikapnya, akhirnya hidupnya bisa berubah. Dan saya berpikir saya ingin juga melakukan hal yang sama karena bisa membantu mengubah kehidupan banyak orang. Nah setelah itu juga di masa saya sekolah dan kuliah juga aktif di organisasi. Saya terakhir menjadi ketua BEM di kampus saya di Jakarta. Terus sekarang fokusnya adalah professional public speaker. Jadi kita mengisi training di berbagai company, instansi pemerintah, lembaga negara maupun institusi pendidikan dan organisasi sosial juga. Terus juga memuat sebuah program pelatihan public speaking Bang. Namanya Public Speaking Made Easy yang saya jalani sejak 2016. Sampai hari ini memiliki 836 orang alumni. Gitu. Wow, luar biasa ya Bang. Nah, sudah jalan di puluhan kota lah di Indonesia. Untuk membantu orang-orang juga. Ya seperti yang tadi Abang katakan, public speaking digandrungi dan dibutuhkan memang. Benar. Untuk sekarang yang ke depan. Jadi ya, apa yang bisa kita tahu, bisa kita share. Bisa kita bantu orang banyak, bisa paham juga. Itu yang saya sedang jalani sekarang. Oke. Nanti bisa kita minta tips-tipsnya Bang. Tapi kita tahan dulu tipsnya ya. Oke Bang. Kita tahan aja dulu. Oke, dari Bang Randi kita beralih ke Kak Patricia dulu deh. Yes. Kak, bisa dijelasin Kak profiling singkatnya Kak? Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kisahnya mungkin hampir mirip dengan Korandi ya. Saya sapanya Korandi. Karena dari awalnya dulu sebelum tercemplung ke dunia MC atau lebih ke public speaker, saya itu adalah sosok yang benar-benar introvert. Oh iya. Dimana kalau ketemu orang itu berbicara depan umum aja sudah takut sekali gitu ya. Apalagi tampil di depan orang sebagai MC khususnya. Nah pada saat itu ketika saya di umur atau di kelas 2 SMP
SMA, teman-teman saya di salah satu organisasi mencemplungkan saya untuk menjadi, udah coba dulu aja menjadi seorang MC. Mana tahu bisa nih merubah kamu yang dari sifatnya introvert bisa mengeluarkan bakat-bakat kamu. Karena salah satu teman saya pada saat itu melihat ada potensi dari diri saya gitu loh. Dan mencoba dari awalnya saya berusaha lah untuk menolak aduh saya sepertinya nggak bisa nih jadi MC, kayaknya bukan bakat saya deh. Dan terus orang tua juga mendukung kan, silakan coba dulu aja kan nggak ada masalah. Nah, berawal mula di tahun kurang lebih kalau nggak salah saya ingat di 2006. Awal mula saya mengawali karir saya di MC. Nah, di situ banyak sekali gejolak dari ketakutan dan sampai proses hingga tahun ini 2024 berarti lebih dari belasan tahun ya. Nah, itu banyak proses yang sudah saya jalani. Termasuk di titik sekarang sudah banyak pengalaman MC di berbagai event, di mana dihadiri oleh artis, salah satunya ada Deddy Corbuzier, terus juga Anji Manji, Mary Riana dan lain sebagainya. Kurang lebih sih seperti itu. Itu profiling singkat ya. Oke, makasih Kak Patricia. Ternyata nggak salah kita nih ngundang narasumber hari ini nih. Nah, balik lagi ke Bang Randy nih Bang. Siapa? Bang Randi ya, Bang Randi. Ya. Bang Randi pada saat memilih menjadi seorang public speaking, Abang tadi ada cerita tentang dulu sebenarnya introvert ini. Iya. Nah, bisa nggak dibagi pengalaman Bang untuk merubah dari seorang introvert menjadi public speaking itu mungkin sangat sulit ya. Betul. Apa aja Bang tantangan yang dihadapi Bang? Pasti yang paling pertama itu keyakinan diri Bang. Jadi kita selalu merasa kurang percaya diri pasti. Takut, pemalu, merasa nggak bisa, nggak mampu. Itu adalah permainan pikiran kita sebenarnya. Nah, makanya ketika kita bisa memperbaiki mindset sebenarnya, itu semua bisa kita perbaiki pelan-pelan. Jadi semua kuncinya itu ada di pola pikir kita sendiri. Kita seringkali melemahkan diri, aduh aku tuh nggak mungkin bisa lah. Itu kan miliknya orang lain, aku kan introvert, kayaknya itu bakat deh seseorang dan segala macam itu. Jadi membatasi diri sendiri karena pemikiran gitu. Tapi ketika mindset kita ubah secara positif, apa salahnya saya coba? Sepertinya saya bisa kok. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu? Semua bisa kita lakukan, bisa kita latih dan seterusnya. Nah, maka kita akan ketemu jalan. Kita akan mulai menerima kesempatan-kesempatan yang ada. Kita tidak lagi menghindar. Nah, itu akan menambah jam terbang dan mempertajam kemampuan kita tentunya Bang. Nah, itu langkah pertama yang mungkin bisa dilakukan bagi seandainya sahabat mitra yang memang juga mengalami hal yang sama gini gitu ya. Pengen keluar dari zona introvertnya, pengen ingin berkarya lebih. Nah, itu harus berani untuk menerobos seperti itu. Coba. Berarti bisa dipatahkan lah ya bahwasannya seorang public speaker itu adalah bakat. Enggak ya Bang ya? Enggak Bang. Ternyata memang bisa diasah ya Bang. Bisa diasah dan memang ada pelajarannya Bang. Pelajarannya. Ilmu bisa dipelajari dan bisa dilatih gitu. Siap. Nah, saya lihat juga di Google kan biasa nih kalau ada narasumber mau hadir di Mau Tahu Aja, kita cari tahu dulu nih kan. Nah, ternyata Abang ini sepasang suami istri Bang. Iya. Benar ya? Betul nah, Bang. Pastinya kalau suami istri ini kan punyalah nostalgia indah gitu ya. Mungkin bisa di-share juga di sini Bang, izin Bang. Kira-kira di mana ketemunya, mungkin di angkot atau di pasar lagi apa gitu. Gimana Bang, bisa jadi suami istri ini seperti apa Bang? Ketemunya di pelaminan ya. Biar sah jadi suami istri. Biar sah di pelaminan ya. Ya, di mana nih awal ketemu? Boleh. Di Pekanbaru. Betul, di Pekanbaru. Jadi pada saat itu saya di Pekanbaru kan sebagai MC ya. Sebagai profesional MC. Orang Pekanbaru ini. Ya, orang Pekanbaru. Aslinya Pekanbaru. Ya. Nah, beberapa event di mana narasumbernya itu mengundang beliau dan MC-nya saya. Dan beberapa event itu kita selalu diketemuin gitu, selalu bareng event, terus sering kontak terus dan akhirnya deket seperti itu kurang lebih. Berarti Tuhan yang jodohkan dia. Waktu ngelamar pakai public speaking nggak Bang kira-kira? Pas ngelamar sama orang tuanya Mbak Patricia? Pakai public speaking. Pakai public speaking juga. Ya, jadi semuanya dikemas dengan public speaking karena memang semua hidup kita itu berkomunikasi Bang. Jadi mulus atau nggak mulusnya hidup kita, mau jualan kayak mau lamaran kayak ya harus kemampuan komunikasi Bang ya. Kalau kita mau ngelamar
Ya langsung ditolak Bang. Ngomongnya lancar Nggak Bang. meyakinkan ya, Satu Bang. nafas Satu gitu loh nafas, Bang. ya. ya satu nafas ya, kalau salah sebut nama fatal juga Bang. Bener. Ya, itu, Bang. Oke, Teknik, Bang. kalau boleh saya kutip pernyataan dari Bang Helmi Yahya ya Bang. Yes. Kak, bahwasanya dia menyatakan sebagus apapun ide kalian, sepinter apapun kalian, sekeren apapun konsep yang kalian buat, tapi tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, dipastikan gagal. Benar itu ya Bang ya? Benar Bang. Benar ya. Benar sekali. Dari banyak hal lah ya, banyak Yes. hal. Makanya komunikasi itu bagian tak terpisahkan Bang. Oke. Karena kita punya gagasan, punya ide kan harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi intinya pesan kita dipahami orang Bang. Gitu kan, kalau kita punya banyak pengetahuan, kita jadi pengajar seandainya ya, sebagai mungkin guru, dosen atau narasumber gitu. Tapi ketika kita bicara mungkin hanya sedikit yang bisa memahami kita, kan sayang sekali ilmu yang kita miliki gitu kan. Benar. Kalau bisa lebih banyak orang yang paham, lebih banyak orang yang bisa berubah gitu kan. Kalau kita mungkin sebagai pengkhotbah, penceramah, pengajar, kan baik sekali manfaatnya gitu. Sekali bicara banyak yang berubah, banyak yang bermanfaat kan. Nah, seperti itu. Oke, Bang Randy, masih dari profil juga nih Bang. Wis. Saya catat nih, abang udah banyak mecahkan rekor muri nih Bang ternyata. Oke. Rekor muri nggak nanggung-nanggung nih, ada 22 ya? Bener? Salah kah? Rekornya bener Bang. Rekornya bener. Tapi dari murinya satu Bang. Oh, dari muri jadi satu. gini, yang perlu diluruskan tuh, Boleh, silakan. di Indonesia itu bukan hanya ada muri Bang. Jadi Oke. lembaga pencatat rekor itu banyak di Banyak, Indonesia. bener. Namanya beda-beda. Salah satunya muri, Muri. seperti itu. Jadi yang saya berhasil dianugerahi rekor itu dari muri ada, dari lembaga yang lain ada, Oke. dari luar negeri juga ada. Yang totalnya seluruhnya sudah 22. 22 Gitu rekor. Bang. Ya, di bidang motivasi, pengembangan diri dan public speaking seperti Oke. itu Bang. Nah, Oke Bang, berarti sudah pecah rekor luar biasa nih Abang. Kurang pede sih sebenarnya kalau nge-hostin MC kondang kayak gini nih. Jadi kita akhiri nih Bang. Jangan dulu. Jangan, bahaya Bang. Baru flight ini Bang, baru take off Bang. Baru take off, baru mulai. Ya, kita Masih landing pemanasan ya Bang ya. Bang, kira-kira kita masuk ke tips lah sedikit nih ya. Sedikit Boleh. dulu kita kupas ya kan Bang. Dikit Bang. Hal yang paling mendasar untuk menjadi seorang public speaking selain percaya diri, kira-kira apa yang harus dipelajari Bang? Yang paling mendasar sebenarnya kita mengerti cara yang namanya menyusun materi agar tersampaikan secara runut Bang. Secara runut. Gitu. oke. Karena intinya tuh kan kalau tadi percaya diri sudah pasti. Nah, bagaimana pesan kita itu dipahami orang? Sebenarnya kalau kita bicaranya itu lompat sana lompat sini, tidak tersusun dengan rapi, kata-katanya sulit dimengerti, sudah pasti orang nggak paham Bang. Benar. Gitu. Jadi bagaimana kita memastikan materi kita itu berjalan mulus, runut, satu poin dengan poin berikutnya itu terjahit dengan baik gitu loh, Benar. satu sehingga orang sampai di akhir tuh udah selesai ya, paham gitu ya. Benar. Nah itu yang krusial. Nah itu yang sebenarnya memang perlu dipelajari Bang. Makanya kenapa sekarang kita lihat banyak pelatihan public speaking, Benar. karena itu yang dipelajari Bang. Jadi saya juga orang yang sudah ikut banyak kursus public speaking dan sekarang akhirnya mengajar karena memang ada ilmunya. Jadi dulu sebelum saya belajar saya kira public speaking itu hanya soal jam terbang Bang. Benar. Yang penting kita sering tampil akan bagus. Ternyata enggak Bang. Ternyata enggak. Kalau kita sering nampil dan kita belum punya ilmunya, kita hanya memasterkan diri kita pada aspek yang salah. Benar. Kalau kita sering ulang sesuatu itu kan kita akan master Bang. Tapi kalau kita belum ngerti ilmunya dan kita ternyata salah teknik dan kita ulang terus, kita master di teknik yang salah Bang. Teknik yang Nah, salah. itu resiko Bang. Jadi Iya, benar. saya kadang-kadang tanya apa yang kawan perlu lakukan? Mending kamu kursus dulu sebelum salah lebih jauh gitu kan. Nah, karena saya pernah di posisi itu salah terlalu jauh Bang. Jadi Oke. kita lebih baik di awal pelajari tekniknya. Nanti jam terbang kita kan menajamkan teknik itu Bang. Macam teknik itu ya. Oke, Bang, kan ini ada macam-macam nih, ada public speaking, ada host, ada MC. Bedanya di mana sih Bang sebenarnya? Kalau secara keilmuan public speaking tadi Bang, perbedaannya di mana kira-kira? Nanti bisa tanya Kakak Patricia lebih Boleh, tajam boleh. ya. Tapi Kakak- saya jelasin sedikit. Boleh. Jadi public speaking itu istilahnya Bang. Payung besar kalau kita bilang. Payung Public besarnya. speaking itu kan public itu umum. Umum. Speaking itu bicara. Jadi Benar. berbicara depan umum. Oke. Nah ini di dalamnya itu jenisnya banyak. Oke. Jadi MC itu merupakan jenis dari public speaking. MC, terus motivator, dosen, guru, pengajar, pengkhotbah, penceramah, moderator, host. Benar. Ya itu semua bagian. Jadi semua kegiatan berbicara di depan umum disebut public speaking kegiatannya. Benar. Orangnya disebut public speaker. Oke. Nah jenis public speakernya ini yang banyak. Ya, tadi Oke. kalau trainer berarti dia melakukan training, memberikan skill pada orang lain. Kalau dia narasumber berarti memberikan sebuah knowledge di dalam sebuah kegiatan seminar. Kalau dia seorang MC berarti memandu acara. Nah, kalau lebih seperti itu Bang, beda-bedanya. Tapi payung besarnya sama, yaitu Oke. seorang yang berbicara di depan umum seperti itu. Mungkin Kak Patricia ada yang mau ditambahkan? Ya,
dari pengalaman. Mirip dengan Korandit yang jelaskan tadi, kalau MC, host dan moderator mungkin terlihat hampir sama. Namun sebenarnya itu berbeda ya. Kalau moderator mungkin lebih ke menjebatani narasumber kepada audiens kita ya. Jadi nanti di akhir dari sessionnya akan ada conclusion atau ada kesimpulan dari moderatornya sendiri. Kalau MC biasanya membawakan acara, membuka, pertengahan, lalu menutup acara. Kalau host lebih ke event yang dimana satu event ya hostnya seperti Bang Wahyudi misalnya host. Nah kalau MC itu adalah event yang cuma sekali ya dikatakan MC. Tapi kalau repeat berulang atau continue dan masih Bang Wahyudi yang bawa itu bisa dikatakan itu host. Seperti TV host kurang lebih akan sama gitu, ada repetition. Kurang lebih hampir mirip namun sebenarnya berbeda. Terima kasih informasinya lengkap, padat dan maksimal ya. Jadi biar teman-teman kita di luar sana memahami ya Bang ya. Atau ada yang tertarik jadi bisa nih aku bagus jadi host kah gitu kan. Maka jadi MC gitu kan Pak. Nah kebanyakan public speaking itu kan atau public speaker itu sering menggunakan bahasa-bahasa asing ya Bang. Biar kelihatan keren gitu kan. Nah ada juga yang terjebak gitu kan Bang. Kira-kira dia pengen kelihatan keren tapi terakhirnya jadi kelihatan jelek karena pengucapannya kurang bagus gitu. Mungkin ada tips trik dari orang Bang Randi Bang? Kita harus bisa berbicara secara jelas Bang. Jadi di dalam public speaking itu clear voice itu penting. Clear voice. Gitu. Jangan sampai kita bicara terkesan kumur-kumur, terus pesannya menjadi menggantung gitu. Nah itu juga dipelajari dalam kita kalau keilmuan public speaking ya. Saya juga selalu ngajar itu di kelas dan murid saya. Mengenai bahasa, kalau memang bisa kita menghindari bahasa asing, ya justru sebaiknya kita hindari Bang. Jadi kadang-kadang pesan kita nggak nyampe ke audiens kita itu hanya karena pilihan kata kita itu keliru. Terlalu banyak bahasa seandainya ilmiahnya, terlalu banyak bahasa medis, bahasa kitab suci, bahasa asing. Padahal audiensnya belum kalangan itu. Nah kecuali memang audiensnya sekalangan itu. Seandainya seluruhnya adalah orang-orang di bidang medis. Nah mungkin istilah medis itu sudah bahasa sehari-hari mereka. It's okay. Ya, atau mungkin memang orang-orang itu setiap hari berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin. Dan pesannya bahasa Mandarin. Atau orang-orang itu memang sudah semuanya orang-orang yang expert di dalam pengajian atau kajian kitab sucinya masing-masing dan itu dipakai di kalangan itu karena bahasa itu sudah menjadi sehari-hari. Tapi ketika masih general atau masih banyak yang newbie orangnya umum bercampur, sebaiknya kita pakai bahasa yang paling mudah dimengerti oleh semua level, semua kalangan sehingga tidak ada yang miss dari pesan yang kita sampaikan kepada semua orang gitu. Karena ini kan satu kali bicara yang ramai dengar, publik kan, yang dengarnya ramai gitu. Maka kita harus pilih bahasa yang paling mudah dimengerti oleh semua jenis audiens kita. Agar pesan kita nyampe gitu Bang. Gitu. Siap. Nah kayak Bang Randi dan Kak Patricia pasti nggak langsung jadi profesional nih kan. Pasti dari bawah juga. Mungkin pernah punya kesan lucu kah atau kesan pada saat nampil jadi pada saat masih newbie dulu. Bisa dibagi kisah-kisah ya Bang? Kak Patricia mungkin. Kalau soal pengalaman luar biasa sih banyak ya sampai dengan tahun ini. Mungkin yang masih terngiang itu pernah saya membawakan satu acara, salah satunya adalah launching salah satu apartemen di luar negeri di Singapura, di mana Hamin 4 jam kali ya, Hamin 4 jam saya demam sampai 38 sampai 39 derajat. Sudah sangat menggigil nih. Sedangkan event itu sudah di depan mata. Saya harus menuju ke tempat itu dan bagaimana kan kita harus profesional. Ya Bang ya. Jadi di sana ya itu salah satu yang lumayan ternyata kan sebagai profesional kita ya let it flow dan kita harus kerjakan yang sudah kita komitmenkan seperti itu. Salah satunya seperti itu. Terus juga pernah pengalaman serunya, salah satunya juga pernah menjadi protokoler bareng Ko Randi di event dimana dihadiri oleh Pak Presiden kita yang ke-7, Pak Jokowi. Juga salah satu pengalaman yang luar biasa bagi kami. Dan juga untuk event beberapa yang dihadiri oleh artis-artis. Ya salah satunya terkesan sekali sih begitu. Siap. Udah luar biasa ya sepak terjangnya ya Bang ya. Sampai udah bawa MC presiden. Jadi itu, merasa beruntung juga mau tahu aja nih kehadiran orang-orang. Nah itu memang agak ada unik Bang. Gimana tuh? Itu mungkin kisahnya adalah kita waktu itu ada pengalaman sebelum acara dimulai. Kita udah dalam ruangan.
itu ada simulasi pengamanan presiden bang. Betul. Ya, Jadi satu regu ya, penembak itu masuk ke ruangan mereka seperti simulasi kalau ada apa gitu ya. Gangguan atau ada apa ya. gangguan Seperti teroris iya, atau kalau apa. sebuah acara itu dihadiri presiden, Benar. oh seperti ini gitu loh. Jadi masuk semua orang di ruangan harus keluar dulu. Kita masuk diulang semua dicek semua ya. Netralisir dulu Semua semuanya. masuk ulang, semua barang diperiksa. Sampai dalam pun mereka masih simulasi dulu dengan segala pasang formasi dan seterusnya gitu ya. Jadi jadi tambah pengalaman juga. Terus bagaimana tata cara penyebutan, terus mata acara dan seterusnya itu nanti ada lagi bagian protokolernya yang harus kita ikuti sepenuhnya bang. Benar. Gitu loh. Jadi acara bagaimana kita sudah susun, kalau sudah diinstruksikan berubah bang. Iya. Gitu. Jadi itu jadi pengalaman menarik juga seperti itu. Oke, tadi saya mention Kak Patricia bilang pada saat mau nampil demam. Yes. Mungkin kalau bad mood itu seperti apa sih bang? Kadang kan kita nih manusia biasa ya. Ya. Pada saat mau nampil mungkin ada something lah di belakang atau di lingkungan kita gitu jadi bad mood gitu kan. Mau nampil terus wajah harus kita paksain senyum-senyum gitu. Mungkin bisa dibagi tips ya bang untuk teman-teman kita. Kalau kita bang, di value yang dimasukkan kepada kita seorang public speaker profesional adalah kita sebisa mungkin untuk tidak menunjukkan masalah pribadi di panggung bang. Oke. Jadi bagaimanapun kondisi kita ketika sudah mulai acara kita harus tampil seprofesional mungkin. Ya, jadi mau ada kita kisah sedih kah, kita ada masalah kah, bagaimanapun, bahkan dengan rekan kerja sekalipun kita berpartner MC lagi ada ketidakcocokan, seandainya dengan orang lain gitu ya, biasanya MC pasti ada yang berdua gitu. Oke. Itu tetap di panggung harus seperti tidak ada apa-apa. Ya, karena audiens kita, para pengundang acara itu pun hadirkan kita itu bukan mau dengerin masalah kita, bukan mau tahu masalah kita, tapi mereka ingin yang terbaik dari versinya kita. Benar. Gitu. Nah, itu harus kita bisa penuhi. Nah, itu tantangannya bang. Ya, apalagi kalau acaranya acara seru, acara lucu dan kita tadi habis bad mood ya, macet seandainya atau mungkin habis ada diomelin lah bahasanya gitu kan. Itu kalau bagaimana kurang-kurang tetap harus bisa diatasi bang seperti itu ya. Caranya gimana? Ya caranya kita ingat aja bahwa momen-momen yang sebelumnya yang pernah bagus, kita ngisi yang indah, yang seru, kita munculin kembali memorinya supaya kita moodnya cepat beralih ke yang positif gitu. Nah, kembali baik segala macam supaya kita tetap performnya bisa maksimal dan tidak merusak nama baik yang sudah kita bangun juga bang. Seperti itu sebelumnya. Berarti kayak bisa cepat ngatasi mood swing ya. Yes, Benar ya. Harus segera bisa ya. Terus. Oke. Nah, kalau kita lihat juga nih bang di televisi atau di acara-acara public speaker tuh suaranya kok enak-enak banget gitu bang. Kak, kayaknya membuai gitu ya, membuai audiens gitu kan. Apakah memang ada teknik-teknik vokal bang sebelum menjadi seorang public speaker tuh? Apakah harus menguasai teknik vokal juga bang? Gimana bang? Atau Kak Patricia? Iya, jawabannya adalah iya bang. Ada ya? Iya, jadi di public speaking itu salah satu aspeknya adalah vokal bang. Vokal. Dalam ini kita tahunya kan mungkin aspek kata-kata atau verbal, aspek visual atau gestur gitu ya. Benar. Tapi aspek vokal itu bagian tak terpisahkan. Ini satu set bang. Jadi kalau kita bicaranya terlalu loyo kayak gini, males, orang juga kan akan males dengerin kita bang. Jadi memang public speaker tuh dalam kelas public speaking itu juga mempelajari teknik vokal gitu. Memang bang gitu ya. Harus. Jadi ketika menyampaikan pesan yang menggembirakan atau menyedihkan atau marah atau kaget itu harus sesuai bang supaya pesan yang dimaksudnya nyampe gitu. Makanya dipelajari. Mungkin itulah yang membuat orang dengarnya kok nyaman dia terbuai gitu. Benar. Ya. Karena memang kita kan berlatih bang. Kita belajar dulu, nggak serta merta seperti langsung itu. Ya. Iya. Dan butuh jam terbang lagi-lagi Bang Wahyudi. Gak bisa dibohongi sih, jam terbang tetap. Terus berlatih, terus nampil dan mau ambil kesempatan ya. Nah, seperti itu. Berarti bukan seperti latihan vokal seperti penyanyi, beda ya. Latihan vokal seperti penyanyi mungkin main tangan ada ya. Tangan ada. Tapi yang hampir mirip sih bang. Hampir mirip. Ya, lebih. kita juga intonasi juga kalau mau sampai yang tahap master, kita mempelajari sampai bentuk-bentuk seperti itu. Tangan ada ya, do re mi-nya seperti itu. Tapi kalau untuk pemula sekali sih biasanya sih nggak sampai segitu. Tapi yang penting mereka tidak flat aja bicaranya. Ya mereka tetap bisa, namanya dinamika suara itu harus ada. Itu penting bang. Gitu. Nah, luar biasa yang udah dibagi nih. Nah, Bang, ketika tadi Abang udah juga saya mention pernah membawakan acara di depan presiden, Bang. Iya. Nah, mungkin dari kebanyakan orang yang udah profesional juga pasti ada nervous lah ya. Iya. Pasti nervous ya. Bisa diberitahu nggak sedikit, Bang? Kira-kira solusi nervous itu yang terbaik apa, Bang? Ketika kita
mau naik panggung, tiba-tiba ngelihat bintang tamunya atau apanya seorang pejabat penting, apalagi presiden. Bisa dibagi Bang, gimana Bang caranya Bang? Gimana Kak? Nafas Bang. Nafas ya? Kalau nafas. Tarik nafas. Nafas. Dalam. Oke. Yang paling simpel kan ya, artinya kita sudah on the spot, On sudah the spot. benar-benar di panggung, terus kita tiba-tiba nervous. Yang cara tercepat dan termudah membantu kita itu adalah ngatur nafas panjang. Nafas panjang. Sama kok kayak umum misalnya orang lagi takut, lagi tegang gitu ya. Yang diajak, ayo tenangin diri, tarik nafas dulu. Itu bisa bantu karena ketegangan itu harus kita lawan gitu loh. Tapi nervous itu hal yang wajar, grogi itu hal yang wajar pasti muncul. Cuman kita yang kalah oleh nervous atau kita mengalahkan nervous gitu kan. Nah, seorang profesional harus bisa mengalahkan nervous itu Bang. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara kita membuat diri kita kembali tenang. Nah, cara cepat untuk tenang adalah ngatur nafas. Ngatur nafas. Seperti Pasti hilang nervousnya ya Bang ya. ya, akan lebih menurun Bang ketegangannya gitu. Tensi ya nurun ya. Bang, Yes. ya. Nah, Abang milih sebagai trainer nih sekarang. Nah, setelah udah berkecimpung di public speaker cukup lama, Yes. terus sekarang milih jadi trainer, ada nggak rasa khawatir nih Bang, bakalan muncul Randi baru nih? Jangan-jangan nanti bisa jadi Randi 2, Randi atau Patricia 2 gitu. Kompetitor maksudnya Bang. Kompetitor, halus ya, Halus kan ada dua. halus sekali ya Bang. Gimana Bang? Justru kami menjadi trainer itu tujuannya melahirkan Randi 2, Patricia 2 Bang. Ya. Bahkan kalau bisa sampai 2.000, 3 juta Bang. Keren. Ya artinya kalau seorang pengajar sudah siap jadi pengajar di bidang apapun, saya yakin tujuannya adalah untuk menduplikasi diri kan Bang. Duplikasi. Kita mau bagi share ilmu itu justru melahirkan orang-orang berikutnya yang bisa memahami atau menguasai hal-hal yang kita kuasai gitu. Jadi kita malah bahagia ya. Alumni kami itu ada yang sudah jadi host TV, ada yang sudah jadi MC profesional, ada yang sudah jadi pengajar juga, ada yang kegiatan sosial ya. Sampai sekarang sudah ada juga yang jabat di anggota dewan di beberapa daerah Bang. Oke. Itu ada yang sudah jadi musisi juga, jadi juri-juri tingkat nasional. Banyak Bang, karena sudah hampir 1.000 orang kan. Jadi banyak itu, dan kami bahagia justru kalau saya melihat mereka berprestasi, tampil, menang di ajang pijen seandainya gitu ya, juara 1 di tingkat provinsi, juara 1 tingkat nasional. Oke. Kita sangat bahagia, bukan takut, bukan malah harus bagaimana, tapi malah kita ingin bantu lebih lagi gitu. Apalagi yang bisa dibantu supaya mereka benar-benar bisa bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi orang banyak gitu Bang. Oke, di situ tingkat kepuasannya ya Kak ya. Ya justru di situ Bang. Menurut saya harusnya kalau pengajar benar seperti itu. Kayak guru di sekolah pun kalau muridnya berhasil kan harusnya bahagia Bang. Benar, gitu. benar, Ya. benar. Kalau masih takut berarti belum siap jadi pengajar itu Bang. Maksudnya siapapun orang yang kalau takut muncul pesaing, berarti belum siap jadi pengajar Bang. Bukan mental pengajar itu Bang. Iya kan? Ngapain bagi ilmu kalau kita ngapain orang sama kayak kita Bang. Benar. Simpan aja ilmunya kan begitu Bang. Iya, iya. Ya, jadi harusnya kita sudah siap. Sejak awal tahu kita ingin berbagi, kita sudah harus siap untuk menciptakan orang-orang yang justru mirip seperti kita justru. Oke Bang. Nah, di zaman yang serba digital nih, Iya. Kak, kan banyak juga public speaker online katanya ya. Nah, itu mungkin beda lagi Kak. Apakah beda saat kita membawakan misalnya lewat Zoom gitu kan? Kan banyak saya sering dapat undangan juga tuh kan. Itu bedanya apa sih dengan yang di on the spot Kak? Bisa dijelasin sedikit Kak Patricia? Secara detailnya terlihat jelas dari audiens ya, Oke. Bang Wahyudi ya. Secara audiens kita nggak langsung secara tatap muka. Pasti. Yang kedua juga eye contact, di mana kita juga karena mungkin kita di depan layar, terus juga nggak ada audiens, mungkin eye contact kita lebih ke cam, eye contact ya. Terus juga vibes-nya sendiri berbeda ya. Ketika kita misalnya membawa acara yang seru, terus kalau misalnya bukan yang profesional, akan ngerasa krik-krik karena mungkin sendiri. Benar, gitu ya. benar. Di depan Kayak ngerasa, kamera kan. Iya, saya semangat gitu kan. Iya. Terus cuma sendiri, pasti vibe-nya tetap beda Iya. daripada kita dengan onsite. Onsite audiensnya kita tahu, terus juga vibes-nya kita berasa. Ini lagi seru kita angkat misalnya, atau misalnya lagi sempet drop kita naikin lagi suasananya. Pasti sangat berbeda. Namun di 2020 itu jadi pelajaran besar ya, keren dia bagi kita ya. Khususnya di para pekerja sebagai public speaker, di mana di era itu di 2020 itu kita harus mengikuti zaman di era Zoom. Ya, kita mengikuti ya seperti tadi sebagai narasumber kita harus via online, lalu MC juga via online, dan lagi-lagi ya kita terus belajar dengan perkembangan digital pastinya. Pastinya ya. Tapi lebih nyampe pesannya ketika on the spot kali ya Kak ya. Jelas itu Bang. Jelas. Ya. Kalau nggak begitu nggak datang kami ke sini Bang. Bagus lewat Zoom ya Bang. Via online ya. Via online ya. Oke, kira-kira ada nggak takaran usia untuk menjadi seorang public speaking yang baik itu di usia berapa, ataukah
masih remaja boleh atau Untuk belajarnya mungkin Bang. Iya, untuk belajar. Kalau untuk belajarnya menurut saya semakin dini semakin bagus Bang. Semakin dini semakin bagus. Kalau kami di kelas kami itu di workshop kami jalankan Public Speaking Made Easy, itu yang paling kecil pernah ikut usia itu kelas 3 SD Bang. SD. Wow. Dan yang paling tua itu adalah yang pernah kami terima adalah usia 80 tahun Bang. 80 tahun. Nah itu kelasnya nggak bisa ya Bang. Maksudnya jadi kalau ada SD satu kelas sama mahasiswa, satu kelas sama orang dewasa, itu kita nggak punya kelas-kelas khusus. Justru disitulah yang membuat ini program menjadi lebih unggul gitu. Kenapa? Karena orang ketika bicara tidak selevel itu menjadi tantangan bagi dirinya. Yang kecil ingin membuktikan kepada yang tua juga tidak ingin malu di mata yang muda. Bener. Ya jadi mereka terus memberikan performa yang terbaik gitu. Nah itu salah satu yang kami jalankan. Jadi kelas 3 SD saat itu mampu mengikuti pelajaran. Kami nggak berani komentar di bawah kelas 3 SD karena pengalaman kami masih kelas 3 SD yang paling kecil di kelas kami. Tapi itu bisa cukup. Dan 4 SD ada, 5 SD ada, 6 SD juga cukup banyak. Sebenarnya golden age-nya paling banyak ikut dan mungkin paling mudah berkembang adalah ya di SMP dan SMA Bang. SMP, ya SMA. itu karena memang mereka benar-benar kan di masa pertumbuhan gitu ya. Benar. Walaupun tidak ada kata terlambat juga untuk semua usia. Tapi itulah sebenarnya yang mungkin mereka bisa langsung praktekkan di kampus, di sekolah kan mereka lulus dari SMA kan masuk kuliah seandainya mereka langsung bisa masih praktekkan dalam kegiatan-kegiatan keseharian mereka, presentasi di kelas. Jadi mereka masih bisa menghabiskan jatah gagal dan jatah salah itu tanpa beresiko besar. Kalau mereka langsung pakai di pekerjaan atau di perusahaan kan bisa ada resiko kan Bang. Benar. Jadi itu umur-umur atau momen-momen usia terbaik untuk belajar public speaking. Walaupun semuanya juga oke gitu. Semuanya oke ya. Berarti tidak ada batas usia ini ya Kak ya. Batas usia. Oke Bang. Nah, sebagai trainer pasti harus sabar ya Bang. Karena kan murid lah kita bilang ya. Murid yang ikut tuh kan dari latar belakang yang banyak berbeda-beda. Dari usia, terus daya tangkapnya, daya dan lainnya lah. Kira-kira apa sih tantangan terbesar Abang pada saat menjadi seorang trainer public speaking? Tantangan terbesar itu kita harus bisa membuat peserta kita paham dan berubah. Paham dan berubah. Iya. Jadi mereka datang itu kan mengharapkan perubahan Bang dari kemampuan public speaking yang ada di dalam diri mereka sekarang. Seandainya mereka selama ini bicaranya masih berantakan, mereka ingin agar tidak lagi berantakan. Itu pasti tujuannya. Selama ini mereka bicara mudah untuk blank. Nah mereka berharap pasti setelah ikut itu tidak gampang lagi untuk blank. Ataupun kalau blank mereka tidak lagi mengalami hal-hal yang lebih parah sehingga audiens menjadi tahu semua dan dia tidak bisa lagi melanjutkan. Atau mungkin mengulangi filler word-nya dan seterusnya. Itu kan tujuan. Nah ketika kita bisa membantu mereka mendapatkan apa yang menjadi tujuan, itu adalah keberhasilan Bang. Nah itu tantangan terbesarnya justru. Itu yang membuat dinamika selalu ada. Karena latar belakangnya kan beda-beda. Ada yang logatnya khas banget, ada yang cadel, ada yang juga mungkin memang secara pengetahuan maksudnya tidak banyak kosakata yang dikuasai, ya, dan segala macam bentuk, ya tentu cara menanganinya berbeda-beda gitu. Penanganannya beda-beda. Ada butuh pendekatan yang mungkin secara emosional terlebih dahulu ya. Mereka masa dekat, baru kita bisa menggali apa menjadi kebutuhannya gitu. Ada yang memang mudah ketika diberikan teori aja mereka sudah langsung paham sendiri, langsung bisa buat konsepnya, langsung bisa running gitu ya. Jadi karena tidak sama, karena kita hadapi adalah manusia, beda-beda, selalu menjadi unik. Kita nggak pernah tahu di batch berikutnya seperti apa lagi tantangannya. Di batch berikutnya apa lagi tantangannya Bang. Ya tidak ada yang sama gitu Bang setiap kali berjalan. Sangat seru ya Bang. Seru. Baik dari mengaplikasikan jadi public speaker maupun jadi trainer itu seru-seru semua ya Bang. Seru-seru ya. Oke Bang, pastinya ini saya pengen nanya nih, bergantian pastinya. Nah kayak Bang Randi menjadi seorang public speaking, punya nggak idola? Nah di Indonesia ini kan banyak nih public speaker yang udah keren-keren lah, udah senior lah kita bilang ya, yang udah sering nampil. Coba Bang sebutkan idola Abang dan kenapa mengidolakan dia? Saya kalau harus disebut idola di Indonesia Bang, jadi paling pertama saya mengenal dunia public speaking atau dunia motivasi lah seminar itu dari acaranya motivator nomor 1 Indonesia Bang, Pak Andri Wongso. Andri Wongso. Jadi buku beliau yang banyak saya baca di masa tadi perubahan saya awal ketika mengubah mindset dan seminar beliau saat itu. Jadi itulah mungkin yang pertama kali sosok yang menjadi bayangan. Jadi sampai sekarang kalau disebut idola ya bisa saya katakan beliau gitu ya. Makanya gaya bicara beliau, style beliau seperti itu banyak yang sedikit banyak menjadi yang saya bawakan juga. Walaupun dalam dunia public speaking itu kita nggak bisa dan jangan sama persis dengan orang lain.
Kita Plagiat harus lah contohnya. ATM namanya Bang. Harus amati, tiru, dan modifikasi. Artinya jadilah yang terbaik versi kita masing-masing gitu. Siap. Itu pun saya ajarkan pada murid saya di kelas. Kamu boleh melihat apa yang bagus dari saya seandainya, tapi jangan jadi saya gitu. Karena kamu akan jadi nomor sekian kan, tapi kamu Benar. jadi terbaik versi kamu dan kamu akan punya keunikan itu sendiri. Nah, kamu akan tetap bisa punya satu yang berbeda di mata orang lain. Benar. Jadi bagi saya ya kalau sebut satu nama ya Andri Wongso lah. Andri Wongso. Mm-mm. Kalau Kak Patricia siapa kira-kira idolanya dan kenapa Kak? Kalau dari saya, kalau yang perempuan mungkin Najwa. Najwa. Ya. Kok sama Kak? Ya, sama ya. Kenapa Kak? Najwa. Karena saya lihat Kak Najwa itu luar biasa secara knowledge, Mm-mm. terus skillnya perpaduan antara knowledge dan skillnya luar biasa sekali. Oke. Sampai nggak bisa berkata-kata. Sebagai Kalau untuk yang prianya, saya senang sekali lihat Kak Coki. Coki Sitohang. Yes. Oke. Beliau bisa membawa berbagai acara. Dari yang benar-benar formal, kayak pigeon-pigeon. Iya. Terus juga mungkin lebih ke audisi, ya kan, kayak nyanyi dan gitu. Ya, seperti itu. Kurang lebih sih begitu. Jadi beberapa tokoh banyak sih sebenarnya banyak. Cuman kalau bagi saya yang terkesan adalah beliau-beliau. Beliau-beliau. Terkhusus Kak Najwa. Ya, dia bisa nanya sambil jebak deh. Nah, pinter ya. Berbahaya. Saudara itu. takut hadir Bang. Kalau sebagai pengidola lah, kira-kira pengen nggak ketemu dengan mereka tuh Bang? Ketemu langsung gitu atau kayak gini lah nge-host bareng, ngobrol bareng gitu. Pengen nggak kira-kira Bang? Pengen harusnya ya. Pengen harus saya. Kalau saya dengan Pak Andri Wongso sudah berapa kali ketemu Bang? Oh, sudah saya pernah moderatorin beliau Oke. sudah 2 kali gitu ya. Jasa panggung beliau 2 kali. Hadir di acara seminar beliau sudah foto bersama juga sudah sering. Oke. Kalau ya nggak tahu kalau Kak Patricia Kak Patricia pernah ketemu sama Najwa Kalau Shihab? Najwa belum. Belum. Mudah-mudahan setelah ini kan. Mudah-mudahan ya. diundang ke acara beliau. Ditonton ya. Diundang ke acara Ditonton ya kan. Diundang ke acara beliau. Oke, sebagai partner di dunia pekerjaan juga partner di rumah. Saya ada sedikit gimmick nih, Kak. Mohon dijawab dengan jujur dan cepat. Ya. Barengan jawabnya, nggak boleh. Ya, cakep gitu. Bukan. Jadi saya nanya, gini Ya. misalkan Bang Randi sama Kak Patricia jawabnya barengan. Ini kita Barengan ya. Bilang kata barengan. Barengan. jawabannya sama-sama maksudnya. Biar tahu nih siapa yang salah. Oke, bercanda Bang. Tanggal pernikahan 15 Desember. 15 Desember. Masih kompak ternyata. Baju kesukaan Bang Randi. Batik. 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 Telat sebentar tadi. Makanan kesukaan Kak Patricia. Pempek. Ya. Banyak soalnya. Terus di mana pertama kali gandengan tangan? Ya lupa dua-dua. Dua-duanya lupa nih Bang. Soalnya Gak pernah gandengan tangan jangan kali. jarang sekali Jarang ya ya. awal-awal ya. Awal-awal. Di mana yang pertama ya? Pertama ya, Lupa, pertama. Bang. Restoran sih, itu restoran mana juga lupa Bang. Dan berarti aman Bang, sama-sama lupa Bang. Sama-sama. Aman. Masih sama ya. Kalau cuma saya lupa bahaya Bang. Berarti aman di rumah dia. Itu aja sekedar gimmick aja. Oh, iya, Bang. Bang, kira-kira tips apa sih Bang yang mau Abang bagi? Nah, Abang kan punya kelas nih. Nah, kita kasih gratis dulu kelas nih. Oh, iya. Ini di Mau Tahu Aja. Dibagi dong sedikit tips-tips untuk public speaker bagi teman-teman kita yang nonton Mau Tahu Aja Bang. Mau tahu aja atau mau tahu banget emang? Mau tahu aja Bang. Kalau mau tahu banget itu ada niat yang kurang baik Bang. Kalau mau tahu aja berarti tulus Bang. Iya. Kayak arti Oke, Bang, kayak dibagikan, penyanyi Bang. tulus ya. Tipsnya ya. Ya tips yang keren lah pastinya. Kalau tips saya mungkin bagi 3 lah ya. Oke, Jadi siap. langkah pertama kalau ingin menjadi seorang public speaker, pertama tentu harus ada niat Bang. Niat. Ya, jadi segala sesuatu lah kita tahu semua itu harus ada niat. Kedua harus ada keberanian untuk mencoba. Oke. Kalau kita nggak pernah ingin mencoba, kita nggak akan ada langkah maju. Kita selalu di garis start aja Bang, nggak pernah melangkah 1 senti pun gitu bisa dikatakan gitu ya. Oke. Kita harus berani mencoba. Ketiga, kita harus menambah jam terbang. Artinya tidak pernah berhenti untuk memperbaiki dan mengevaluasi diri. Itu dari mana ya? Dari kesempatan tampil yang ada gitu. Jadi kita menambah jam terbang kita, memperkaya pengalaman, mengevaluasi apa yang masih kurang, menambah lagi wawasan dengan mungkin para senior, ikut training, ikut kursus, ikut cari mentor. Itu caranya agar kita bisa terus
jalan di bidang ini gitu Bang. Ada Oke. kita ya bukan sekedar jalan tapi tentu meningkat dong karirnya. Yang jadi MC ya jobnya semakin banyak ya kan. Yang menjadi pembicara undangan juga semakin banyak. Kan Pasti, itu ya. tujuannya kan Bang seperti itu. Mungkin dari Kak Patricia ada yang mau dibagi dengan gratis Kak. Sama seperti Ko Randy, yang pasti sebagai public speaker itu harus mau terus belajar. Harus Ya. terus belajar. Walaupun sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan kita harus terus belajar. Contohnya di era sekarang kita terus belajar tentang perkembangan era digital. Kalaupun kita nggak mau belajar, kita akan ketinggalan. Pastinya. Dan yang bisa saya titip pesankan bahwa sebagai public speaker itu kita harus konsisten, ya. Dimana konsistensi itu sangat penting sekali. Jangan sampai sebagai public speaker itu hanya ikuti tren FOMO kalau bahasa sekarang. Bener. Oh sekarang zamannya MC, enaknya cuman cuap-cuap doang 1-2 jam duit. dapat duit gitu. Oh nggak segampang itu gitu ya. Jadi konsisten itu sangat penting ya. Iya. Itu kurang lebih. Itu kurang lebih. Nah, saya dengar nih dalam waktu dekat akan ada kelas nih Bang ya. Iya Bang. Mungkin bisa disampaikan undangannya langsung Bang di sini Bang. Mana tahu ada yang mau bergabung nanti. Tapi saya nggak tahu nih Bang tayang tanggal berapa nih Bang. Kita tayangkan secepatnya Bang. Ya ini kan jadi saya kebetulan di Sumatera Utara nih Bang. Bisa di sini kebetulan ada buka kelas public speaking kami. Workshop public speaking made easy itu batch 97 tanggal 8 Desember hari Minggu di Pematang Siantar Bang. Jadi ini pertama kalinya buka di Pematang Siantar. Di Medan sudah berapa kali tapi ini pertama kali di Pematang Siantar di Hotel Grand Suri Bang nanti Grand Suri Desember. 8 ya. Nah, kalau ini tayang setelah tanggal 8 Desember boleh ikut kelasnya yang di 18 Januari Bang. Kita ada di Jakarta. 18 Januari 2025 Oke. gitu. Jadi kalau ini tayangnya setelah 8 Desember maksudnya. Ya takutnya ditanya gini, udah lewat. Jadi ada kok yang tahun 2025 Bang 18 Januari. Dan rencana 25 Januari itu kita di Pekanbaru Bang. Nah seperti itu. Mungkin supaya teman-teman gak bingung Bang. Cara daftarnya seperti apa Bang? Cara daftarnya silakan klik bawah ini. Oke, nanti kita masukin juga ini. Enggak Bang. Bisa lewat hubungi. Kalau mau daftar gampang Bang, tinggal mungkin kirim nama dan bayar Bang. Kirim nama dan bayar ya. Tapi maksudnya informasi lebih lengkapnya kita ada kontak WA Bang di 0859 3007 3776. Di sana boleh tanya informasi lengkapnya, batch terdekat, berapa seandainya yang harus diinvestasikan gitu ya, dan segala tempat acaranya di mana. Nanti ada tim kami yang akan bantu jawab Bang. Nanti editor masukin Bang di sini. Nanti pasti ada. Di bawahnya nanti ada editor. Boleh Bang. Oke Bang. Bang terima kasih banyak nih Bang Randi, Kak Patricia udah mau hadir, meluangkan waktunya di kesempatan yang indah ini berbagi ilmu public speaking. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini banyak menjadi insight bagi teman-teman di luar sana. Dan Bang Randy dan Kak Patricia sukses selalu. Sehat selalu. Sama-sama. Sampai ketemu. Bang Wahyudi juga sukses terus. Jangan bosan-bosan nanti kalau mau diundang mau tahu aja lagi. Mudah-mudahan mau tahu aja nggak bosan undang kita. Iya, ditunggu undangan. Ditunggu ya. Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih. Makasih. Oke, itulah tadi bincang-bincang hangat kita dengan dua orang public speaker yang sudah kondang pastinya. Nantikan di episode berikutnya akan ada pembahasan lebih keren lagi di Mau Tahu Aja. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.